Mohon diperhatikan ya guys. Visual atau gambar yang kalian lihat di video ini adalah hasil buatan kecerdasan buatan atau AI. Jadi kalau ada yang merasa wajahnya mirip atau namanya sama, itu semua hanyalah kebetulan belaka ya. Akibat durhaka pada ibu, persalinan berujung petaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, channel yang selalu menyajikan kisah nyata. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman, agar saya bersemangat membuat konten berikutnya. Di kota Semarang, tersimpan sebuah kisah nyata yang mengiris hati, tentang seorang wanita bernama Wulan yang hampir meregang nyawa saat melahirkan buah hatinya. Proses persalinan yang tak kunjung lancar membuat nyawa ibu dan bayinya berada di ujung tanduk. Hingga sebuah petunjuk spiritual dari sang bidan, Retno Mantili, membawa suaminya, Manto, melakukan hal yang tak terduga. Mereka harus mengambil air bekas cucian telapak kaki seorang wanita tua, ibu kandung dari Wulan sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Semua bermula dari perlakuan Wulan selama 9 bulan kehamilannya yang begitu kejam kepada ibunya sendiri, mulai dari memerintah seenaknya, menghardik setiap saat, hingga hal yang paling memilukan, saat sang ibu meminjam uang, Wulan malah memintanya kembali dengan bunga 3 kali lipat. Bagaimana akhirnya nasib Wulan dan rahasia di balik air cucian kaki itu bisa menyelamatkan nyawanya? Simak kelanjutan kisah penuh hikmah ini. Kisah ini bermula di sebuah perumahan di kota Semarang. Wulan, seorang wanita muda yang sedang mengandung anak pertamanya, kini tengah berjuang melawan rasa sakit yang luar biasa. Waktu demi waktu berlalu, namun proses persalinannya tak kunjung membuahkan hasil. Sudah berjam-jam Wulan menderita, napasnya tersengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, kondisinya semakin melemah. Bahkan detak jantung sang bayi di dalam kandungan pun mulai tidak stabil. Nyawa dua nyawa, ibu dan anak, kini benar-benar berada di ujung tanduk. Di sisi tempat tidur, Bu Retno Mantili, sang bidan yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, terus berusaha menolong. Namun, sekuat apapun tenaga dan ilmunya secara medis, jalan lahir seolah terkunci rapat, tak mau terbuka sedikit pun. Merasakan ada yang tidak beres, Bu Retno pun menutup matanya sejenak, mencoba merasakan aura di ruangan itu. Dengan wajah serius, ia pun berbisik kepada Manto, suami Wulan yang sedang panik luar biasa. Cepat pulanglah ke rumah ibumu, ambilkan air bekas cucian telapak kaki ibumu. Bawa sini secepatnya, itu satu-satunya cara agar istrimu dan anakmu selamat, ujar Bu Retno Mantili dengan tegas. Manto yang mendengarnya pun terkejut bercampur bingung, namun melihat kondisi istrinya yang makin kritis, tanpa pikir panjang ia pun berlari sekencang-kencangnya menuju rumah sang ibu tua. Sesampainya di rumah ibunya, Manto langsung melakukan apa yang diperintahkan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil air bekas cucian telapak kaki ibunya yang sudah renta itu, lalu membawanya kembali dengan terburu-buru. Begitu air itu dituang sedikit ke mulut Wulan dan sebagian dipercikkan ke tubuhnya, ajaib, dalam waktu singkat jalan lahir terbuka lebar, suara tangisan bayi pun akhirnya terdengar keras memecah keheningan. Wulan dan bayinya selamat berkat air cucian kaki ibunya sendiri. Namun, tahukah kalian mengapa Wulan harus mengalami penderitaan yang begitu berat hingga nyawanya nyaris melayang? Semua ini bermula dari perlakuan Wulan selama mengandung. Selama 9 bulan itu, sikap Wulan berubah sangat drastis menjadi kasar dan angkuh kepada ibunya sendiri. Setiap hari Wulan tak henti-hentinya menghardik sang ibu tua. Pekerjaan rumah tangga yang berat semuanya dibebankan kepada ibunya. Jika sedikit saja ada yang tidak sesuai keinginannya,
Wulan akan marah besar dan berkata bahwa semua yang dilakukan ibunya selalu salah dan tidak ada benar-benarnya. Namun, hal yang paling menyayat hati dan membuat langit seakan murka adalah saat ibunya yang sudah tidak berdaya itu meminjam sejumlah uang untuk kebutuhan sehari-hari. Bukannya memberi dengan ikhlas, Wulan malah memaksa ibunya untuk mengembalikannya dengan bunga 3 kali lipat. "Bu, uang ini pinjaman ya, nanti harus dikembalikan 3 kali lipat. Jangan harap bisa enak-enakan," hardik Wulan kala itu. Perlakuan durhakanya inilah yang membuat pintu rezeki dan keselamatan dirinya tertutup rapat, hingga akhirnya hanya air bekas cucian kaki orang yang dia sakiti itulah yang bisa menjadi penolong dan membuka kembali jalan keselamatannya. Kisah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Betapa besarnya kuasa doa dan air mata seorang ibu, meskipun hati seorang ibu ibarat lautan yang luas dan penuh kesabaran. Namun jika terus disakiti, luka itu pun akan terasa hingga ke langit. Perbuatan durhaka dan menyakiti hati orang tua, terutama ibu, adalah dosa yang sangat besar. Itu menjadi penghalang rezeki, penghalang keselamatan, dan bisa menjadi sebab datangnya musibah atau kesulitan dalam hidup. Ingatlah sayang, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, atau sebanyak apapun harta kita, kita tidak akan pernah bisa membalas jasa dan kasih sayang seorang ibu. Kasih sayang mereka tidak ternilai harganya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, ketika mereka sudah tiada dan kita baru sadar bahwa kita pernah menyakiti hati mereka. Hormati, sayangi, dan bahagiakanlah orang tua kita selagi mereka masih ada di dunia ini. Surga ada di telapak kaki ibu. Demikianlah kisah nyata penuh keajaiban yang bisa kami sajikan untuk Anda semua hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa membawa manfaat, membawa berkah, dan menjadi renungan yang baik bagi kita semua. Bagi Anda yang sudah menonton sampai akhir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jika cerita ini dirasa bermakna dan menyentuh hati, mohon bantuannya untuk geber tombol like sebanyak-banyaknya, supaya algoritma YouTube bisa menyebarkan video ini ke saudara-saudara kita yang lain. Jangan lupa juga untuk tulis komentar Anda di bawah. Apa pendapat Anda tentang keajaiban ini, atau kesan apa yang Anda dapatkan setelah mendengar cerita ini? Dan yang paling penting, share bagikan video ini ke teman-teman, ke keluarga, atau ke status WhatsApp Anda. Siapa tahu dengan kita membagikan kebaikan ini, kita juga ikut mendapat pahala karena telah mengingatkan sesama manusia untuk selalu berbuat baik. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah nyata dan inspiratif lainnya dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.